konspirasi. Ya, menurut saya ini konspirasi. Banyak orang sedang diskusi tentang apa COVID itu konspirasi atau bukan. Sekarang saya ingin diskusi tentang bagaimana dunia peternakan juga saya rasa di industri babi ada konspirasi. Sebelumnya pemerintah menetapkan lewat Permen nomor 3/340/590/HK340H/11/2011 tentang pelarangan penggunaan obat-obatan beta agonis 2. Ya, aturan ada. Kenapa konspirasi? Karena ini fakta di lapangannya. Saya punya customer, dia mencoba taat aturan, tidak menambahkan obat-obat yang dilarang, tapi apa yang terjadi? Jagal Jakarta tidak memilihnya. Kalaupun terpilih, ditawar dengan harga yang murah. Ini konspirasi. Ada larangan pemerintah, tapi ada demand yang diciptakan oleh seseorang. Susah ketika saya harus jadi peternak. Taat aturan, produk saya ditawar dengan harga murah. Saya ikut aturan, saya rugi. Saya langgar aturan, saya dapat untung. Hal sepele. Saya nggak habis pikir kenapa yang menggunakan golongan beta agonis 1 dan beta agonis 2, golongan-golongan yang membuat ototnya berkembang begitu cepat, satu sisi dilarang dikarenakan berbahaya terhadap kesehatan manusia, gagal jantung, tremor, daging memiliki residu hormon. Saya tidak tahu di mana letak kesalahan. Yang jelas saya akan mencoba menelusuri ini dan mencoba mengangkat ke publik tentang ketidakadilan ini. Ada aturan, tapi produk masih ada di pasaran. Pasar gelap orang bilang. Ada aturan larangan, tetapi pasar masih membutuhkan. Bahkan dihargai 1, 2.000, 3.000 lebih mahal daripada yang tidak memakai produk yang dilarang. Mari kita konsisten, dan konsumen juga harus paham. Ini antara aturan, penegakan, dan pemahaman, sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat perlu tahu kenapa antibiotik dilarang. Kenapa beberapa antibiotik tidak boleh dicampur di pakan dalam waktu yang lama. Mereka harus paham. Mereka juga harus paham kenapa penambahan hormon-hormon yang notabene seringkali digunakan untuk obat-obat manusia, untuk treatment asma, digunakan untuk pakan tambahan ternak. Untuk menjadi stimulan hormonnya sehingga menekan pertumbuhan, sehingga ototnya berkembang begitu rupa dan lemaknya tipis akan menjadi request. Mari kita berpikir, lemak tipis, kurang lemak, kurang kolesterol, tapi jika dihasilkan dengan obat hormon, apa masih sehat? Memang lemaknya tipis, apakah masih sehat? Hewan-hewan yang diproduksi dengan AGP, dia memakan obat setiap hari dengan dosis yang rendah, tentulah dia tumbuh cepat. Kematian di kandang pun rendah. Tapi sejauh mana akan berdampak kesehatan manusia, kita perlu kaji lagi. Terus terang saya bingung. Saya bingung, ada
larangan tetapi pasar masih membutuhkan. Saya tidak tahu apakah ini konsumen yang membutuhkan atau jagal yang membutuhkan. Yang saya bisa lakukan di sini adalah satu, informasi yang pasti adalah produk-produk betagonis 1, betagonis 2 dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu berdampak negatif terhadap kesehatan. Itu apa? Silahkan dicek di Google. Itu adalah obat-obat yang biasa digunakan hormon, biasa digunakan untuk obat-obat pernafasan. Hormon yang bisa dibiasakan untuk treatment orang-orang sakit asma, salbutamol, betagonis 1, betagonis 2 dalam permen sudah ada larangan. Sejauh mana ini dampaknya kepada kesehatan silahkan dicek. Nah, andai saja, saya hanya berpikir saja, ketika yang jualan pasar gelap ada, tapi konsumennya tidak mau atau konsumen menolak, saya rasa pasar babi akan lebih sehat. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada demand, pasti ada supply. Andai saja demand stop, orang akan peduli terhadap kesehatannya. Orang memilih produk-produk yang sehat, yang dihasilkan bukan dari AGP growth promoter, bukan dari hormon yang ditambahkan di pakan, sehingga membahayakan kesehatan. Andai semua orang respect akan membeli produk hanya produk yang sehat, maka saya yakin pasti orang juga akan mensuplai atau memelihara ternaknya dengan cara yang seperti itu pula. Pada dasarnya peternak akan mengikuti pasar. Bagaimana pasar mau, mereka akan memenuhi. Jadi buat saya pelajari lagi sejauh mana lemak daging babi bisa ditolerir ketebalan back fatnya. Jadi yang masih oke, tapi diproduksi dengan cara-cara yang sehat. Perlu dikaji lagi tentang produk-produk apa yang bisa menurunkan tebal lemak back fat, tapi tetap dalam kategori normal, tetap dalam kategori sehat. Saya akan update isu ini terus. Kenapa barang yang dilarang tetap masih ada di pasaran, dan kenapa konsumen-konsumen masih banyak yang mencari produk-produk yang seperti ini, dan juga daging hasil penggemukan dari yang memakai obat ini dihargai lebih mahal di pasar. Ini buat saya adalah teka-teki besar. Teka-teki besar yang harus ada orang yang mengangkat ke permukaan untuk didiskusikan supaya masalah demi masalah bangsa ini juga bisa selesai satu persatu. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini banyak kepentingan. Harapan saya ini bukan konspirasi, ini hanya kesalahpahaman, ketidaktahuan orang, dan masalah sosialisasi yang kurang. Buat saya itu jaga kesehatan Anda, peduli terhadap apa yang Anda makan, dan mulai detail memperhatikan branding atau iklan marketing yang disajikan orang, mulai dipelajari. Jangan telan informasi mentah-mentah sehingga akan merugikan diri Anda sendiri. Tetap jaga kesehatan. Salam.